Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Dan itulah Allah. Itulah Allah. Aku adalah Allah. Engkau adalah Allah. Dia adalah Allah. Maka wujud adalah wujudnya Allah. Kita ini diwujudkan. Memang agak berdengar sih, Mang. Agak berdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Wicaksono, saudara. Saya tidak sendiri di sini. Ini adalah ayat-ayat langit. Saya ditemani rekan saya, Bung Latif Siregar dan juga Bung Alam. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap-siap untuk sahur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga last but not least adalah kiai kita, Kiai Haji Said Agil Siraj. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu. Alhamdulillah. Kita bicara hari ini, kalau kemarin kita bicara soal syariah, sekarang kita bicara soal keyakinan, hati, teologi, akidah, versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bisa dijelaskan Pak Kiai? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau syariah harus taklid. Saya sholat versi Imam Syafi'i. Taklid itu mengikuti? Mengikuti Imam Syafi'i, katakan. Atau imam yang lain. Kalau akidah, sebenarnya harus dari hati sendiri. Allah ada kata saya, bukan kata siapa-siapa. Allah satu kata saya. Nah, sekarang penjelasan Allah seperti apa, baru itu ikut imam siapa. Baru ikut madhab siapa. Allah ada satu, Tuhan ada satu, namanya Allah. Itu keyakinan, bukan kata siapa-siapa. Kalau masih katanya belum beriman dong namanya. Saya ikut Pak Kiai deh, karena Allah itu ada. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus dari hati sendiri. Beda dengan sholat. Ya. Kalau saya ikut sholatnya Pak Kiai, misalnya sholat Pak Kiai, itu juga harus ikut. Syariah. Taklid. Okay. Tapi kalau akidah, saya yakin sendiri. Saya keyakinan saya, Tuhan ada satu, Allah namanya. Tinggal penjelasan tentang Allah seperti apa. Nah itu. Nah, di akhir-akhir abad pertama Hijriah, setelah terjadi perang saudara antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, antara Ali dan Siti Aisyah, sesama Islam saling membunuh. Muncul persoalan besar. Bahasa Arabnya, ma hukmu murtakibil kabirah. Apa hukumnya orang Islam melakukan dosa besar? Kan membunuh kan dosa besar. Nah, muncul madhab yang namanya Khawarij, kafir. Dua-duanya kafir, Ali kafir, Aisyah kafir, Muawiyah kafir, Ali kafir, Amr bin As kafir. Barang siapa menjalankan dosa sekali, dosa besar sekali dengan sengaja, kafir, khalid finnar, selamanya masuk neraka. Ini pendapat Khawarij. Kebanyakan dari suku Bani Tamim, pedalaman, Badui pedalaman. Ada lagi yang mengatakan Ali benar, yang musuh salah, Syiah terjadi. Ada yang mengatakan semuanya, dua-duanya ada salah, ada benarnya. Mu'tazilah namanya. Ada yang mengatakan orang itu asal beriman, amal perbuatan apa saja tidak mempengaruhi. Amal solehnya tidak nambah imannya, amal buruknya tidak mengurangi imannya. Al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Masa iman bertambah berkurang? Kata mereka. Masa iman itu bertambah? Kan dari keyakinan. Bertambah? Enggak dong. Apa bisa berkurang? Ya tidak dong. Kan ada makin yakin, kurang yakin. Nah, kata mereka enggak mungkin. Oh, itu enggak mungkin. Oh, iya. Yang Ini begitu baru pendapat. Ya. Pendapatnya murji'ah. Namanya murji'ah. Kalau tadi Khawarij yang kafir, Syiah yang membenarkan Ali, yang lainnya pasti salah, musuh Ali itu. Ada lagi yang Mu'tazilah, dua-duanya ada salahnya, ada benarnya. Ada yang mengatakan walaupun mereka saling membunuh, tetap mereka mukmin kamil, mukmin yang sempurna. Nah, disinilah pertentangan sangat tajam. Lahirlah dari sini ilmu namanya ilmul kalam. Sampai berlanjut kepada pembahasan ya, seorang mukmin berdosa itu bagaimana hukumnya.
Ahli sunnah mengambil sikap, dia tetap mukmin, tapi maksiat. Bisa istighfar. Kalau Mu'tazilah tidak, dia mukmin dan harus ada amal soleh yang bisa menghapus dosanya itu. Misalkan saya mencuri, dosa kan. Harus ada amal soleh yang bisa menghapus dosa saya. Itu namanya teori ihbat dalam Mu'tazilah. Ihbat, kafarat ya. Denda kafarat. kalau bahasa. Denda ya. Denda. Kalau Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah tidak. Oke. Dosa apapun, sebanyak apapun, istighfar cukup. Kalau Allah menghendaki mengampuni, selesai. Kecuali syirik. Kecuali syirik, kecuali syirik. Ini orang mukmin, Orang mukmin, orang bertauhid, dosa sebesar apapun, asal astaghfirullahaladzim, menyesali, janji gak akan mengulangi, selesai. Untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Soal nanti di akhirat, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tuhan punya otoritas yang sangat luas, mau menyiksa siapa saja, mau mengampuni siapa saja, urusan Tuhan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Lahir Ahlussunnah wal Jamaah itu artinya apa? Selalu memberikan jalan tengah. Selalu melihat jamaatul muslimin. Memelihara ngemong mayoritas umat Islam. Silakan yang lain, terserah mazhab yang lain yang rigid, yang kaku atau rigid atau dalam rangka ideal lah, silakan. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengemong jamaah. Moderat. Ya, terkenal dengan imamnya ada terkenal dengan nama Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Murid daripada Mu'tazilah. Murid daripada Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali murid daripada Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim murid dari Abul Hudzal Al-Allaf. Al-Allaf murid daripada Imam Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid murid dari Wasil bin Atha, pencetus ilmu kalam pertama. Wasil bin Atha murid daripada Muhammad putra Sayyidina Ali. Dari istri kedua. Istri kedua namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Tidak berpolitik. Muhammad yang Hasan Hussein, yang ibunya Siti Fatimah berpolitik. Terjadi Karbala apa itu karena politik. Muhammad enggak, ilmu saja, ilmu. Nah, jadi artinya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah nyambung sampai Sayyidina Ali. Itu artinya saya maksud menyampaikan dari siapa gurunya ini. Imam Asy'ari selalu mencari jalan tengah dengan kekuatan ijtihad yang sangat luar biasa. Contoh, Tuhan punya sifat apa tidak? Semua sama-sama yakin Allah ada ini. Tadi sudah katakan. Tinggal yang perbedaan itu bagaimana teori mempercayai Allah itu ada. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak punya sifat. Tuhan tidak punya sifat. Kalau Tuhan punya sifat, pertanyaannya sifat itu qadim, azali atau baru? Tidak mungkin Tuhan yang zatnya itu qadim sifatnya baru. Kalau gitu sifatnya qadim. Iya, kalau gitu yang qadim banyak banget. Yang azali, yang maha dahulu banyak sekali. Orang Kristen menganggap ya 3 azali itu disalah-salahin oleh Al-Quran. Apalagi ente menganggap yang sifat Allah sekian sifat azali semua. Betapa salahnya itu. Jadi Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat karena membela tauhidnya. Karena mempertahankan tauhid. Keyakinannya. Asy'ari mengatakan kalau ada zat yang wujud tanpa sifat, bisa terbayang nggak? Bisa nggak tasawur? Bisa nggak kita membayangkan ada zat tanpa sifat? Ada sesuatu yang wujud tanpa ada sifatnya. Mau lonjong, mau bulat, mau apa, nggak ada sifatnya. Sulit dibayangkan. Sulit. Oleh karena itu Imam Asy'ari mengatakan mendapat Allah punya sifat 20 yang wajib. Nah sekarang sifat nomor 1 wujud. Di dalam Quran tidak ada. Ayat mengatakan Allah itu ada. Nggak ada itu ayat. Kalau Allah itu mendengar, sami'un, melihat, basirun, berkuasa, qadirun, berilmu, alimun. Ada. Hidup hayyun, qayyum. Ada. Tapi Allah itu ada. Nggak ada di Quran. Kalau kita lihat kiasnya, seseorang yang mendengar dan melihat pasti ada dong. Ya iya. Sekarang Allah itu ada. Secara teks itu eksplisit nggak ada. Nah Imam Asy'ari dengan keberanian ijtihadnya demi menyelamatkan masyarakat, demi menyelamatkan umat, menegaskan sifat nomor 1 Allah itu sifat wujud. Namanya sifat nafsiyah, sifat dirinya Allah sendiri. Karena logikanya nih,
Ini kalau rinci 2 tahun nih kalau rinci. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Dan itulah Allah. Itulah Allah, itulah Allah. Sekarang udah bisa paham saya. Contoh 7 kali pertemuan udah paham. Oh, iya. Contoh kata ganti. Iya. Kata ganti bahasa Arab ya. Ana, anta, huwa. Silakan dipakai kan? Siapa aja pakai boleh kan? Ana Said, ana Latif, ana Alam. Silakan. Aku Said, aku Khalid, aku Ahmad. Tapi nanti mati semua. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Jadi hakikatnya aku itu Tuhan. Bukan Said, bukan Latif, bukan Aiman. Hakikatnya aku itu Tuhan. Tidak Tuhan kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku yang lain udah mati semua. Tinggal aku. Aku Allah yang ada. Yang kedua, anta. Kamu Latif, kamu Aiman, kamu Alam, kamu Said. Mati semua nanti. Tinggal anta sendiri mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau Tuhan, engkau itu. Bukan engkau apa? Yang lain-lain. Bukan yang lain lagi, bukan lain. Begitulah huwa. Dia siapa aja boleh kan? Dia siapa saja kan? Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan. Mati semua, tinggal la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia itu Allah. Bukan dia siapa-siapa. Kesimpulannya, aku adalah Allah. Engkau adalah Allah. Dia adalah Allah. Maka wujud adalah wujudnya Allah. Kita ini diwujudkan. Memang agak berdengar sih, Mang. Agak berdengar. Itulah Imam Asy'ari mengapa dengan berani memutuskan sifat Allah yang wajib nomor 1, sifat. Ya. Itu di Quran nggak ada, yaitu sifat. Berarti itu kesimpulan dari ulama sebenarnya Pak Kiai? Iya, istilahnya Imam Asy'ari ya. Okay. Demi menyelamatkan umat. Kalau bagi filosof yang sudah berpikir mau menganggap sifat wujud apa enggak terserah itu. Oke. Mungkin gini pertanyaan Pak Kiai. Ya. Itu kan penjelasan ulama tentang kaitannya dengan keimanan. Iya. Nah, kalau misal kita refleksikan dengan kondisi sekarang nih, ya, tentunya orang-orang yang non Muslim gitu ya, kan tidak akan langsung mereverse kepada buku ulama ini. Iya, betul. Nah, kemudian saya lihat di beberapa sosial media ya, non Muslim kemudian dia baca Quran gitu ya, kemudian dia menemukan sebuah keyakinan, gitu ya. Nah, itu prosesnya apakah bisa seperti itu Pak Kiai? Untuk menemukan keyakinan. Itu kan keyakinan bahwa ternyata yang benar adalah misalkan akidahnya orang Islam. Ya. Tidak Tuhan kecuali Allah. Gak punya anak, gak punya bapak, gak punya siapa-siapa. Allah la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Itu silakan. Itu entry. Nanti kalau udah masuk, Allah punya sifat apa enggak? Sifatnya apa? Kenapa punya sifat wujud? Itu kan ilmiahnya itu kan. Itu ilmiahnya itu. Ya. Makanya kalau sudah orang yang filosof, pemikir, yang nggak usah ikut Asy'ari nggak apa-apa. Orang jenius nggak usah ikut Asy'ari nggak apa. Kita-kitaan yang jamaah itu mayoriti lah. Mayoritas. Kita menurut saya harus ikut Imam Asy'ari supaya bisa mentasawur, bisa memformkan Allah itu ada. Padahal di Quran nggak ada itu. Allah ada tuh nggak ada. Allah itu ada. Kalau gampangnya gini ya, Allah punya sifat mendengar, melihat, yang nggak sekali-kali mendengar melihat itu pasti ada. Itu kalau yang cerdas, kalau yang awam. Kalau proses pencarian seorang yang cerdas tadi, lalu kemudian timbul keyakinan baru yang tadinya tidak ada, kemudian itu menjadi ada itu, bagaimana melihatnya? Apakah kita kemudian melihatnya ini hanya sekedar sebagai hidayah atau bagaimana Pak Kiai? Ya, hidayah itu kan secara umum ya, bahasa umum hidayah itu. Yang jelas dia menemukan kebenaran. Kebenaran dalam keyakinan. Oh, selama ini saya salah ya. Selama ini saya keliru ini, apa yang saya yakini ini. Ya. Tuhan kok 3 misalkan. Tuhan kok 3. Kok ada Tuhan anak. Kalau gitu, panjang lah. Ya. Ketika anak disalib kemudian 2 hari dalam kubur, itu ayah atau bapak ikut disalib nggak ya? Itu kan bisa begitu. Ya. Kalau ikut disalib berarti 3 hari nggak ada Tuhan alam ini. Kalau Tuhan Bapa ikut disalib, ikut dikubur dari Jumat sampai Minggu, kalau gitu
kalau gitu alam nggak ada Tuhan selama dua hari. Ya, orang bisa aja berpikir gitu kan. Kalau Bapak tidak ikut disalib, berarti yang disalib cuma anak. Berarti yang Tuhan Bapak itu, anak bukan Tuhan berarti. Orang bisa berpikir begitu loh. Ya. Nah, itu masuklah ke dalam tauhid Islam. Setelah itu baru mau berpikir Ya. Asy'ari atau Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat, Allah punya sifat, sifatnya berapa itu kan. Tadi saya katakan iman sama. Tapi kalau sudah detail, itu mulai beda.